Salah ngomong. Oke, siap, siap. Nah, di sini aja. Sini, Mbak. Ini saya berdirinya ini di mana ini ya? Karena ini tembok. Agak miring di sini ya. Serong bolak-balik lah, serong kanan, serong kiri. Ini bisa dimulai Bapak Ibu? Oke, supaya tepat waktu. Alhamdulillah tepat waktu perjalanan dari Tegal ini 2 jam. Ah, bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa. Nah, ya karena saya menantikan Bapak berbusana biru itu menghadap ke sini ya. Baik, terima kasih. Izin memulai. Izin memulai ya Ibu Kepala Sekolah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan roti bakar, minumnya wedang serbat. Apa kabar Ibu Guru yang hebat? Ada slogannya seperti itu, mantap, luar biasa. Baik, kalau ketemu Bu Kartika gini slogannya, kalau nanti Bu Kartika menanyakan bagaimana kabar Bapak Ibu baik, Bapak Ibu akan menambahkan dengan satu kata semakin. Bagaimana kabar Bapak Ibu baik? Semakin baik. Cakep, ulangi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sehat? Semakin sehat. Bahagia? Semangat. Terdepan. Jadi seperti slogan apa itu ya? Oh iya. Bapak Ibu, halo. Hai. Biar nyapa yang di sini nih ya, tidak enak saya. Hai, hai, hai. Halo, halo. Hai. Tak kenal maka tak aruf ya, Bu Farida. Tapi tadi sudah dita'arufkan oleh Bu Farida. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar lah. SMP 1 Negeri Tegal itu instansi saya sekarang Bapak Ibu. Tapi dulu sebelum di SMP 1 Tegal saya seperti Bapak Ibu. Jadi saat sekarang saya akan lepas identitas saya supaya kita sama. Karena kita akan sama-sama belajar ya. SMP 1 Tegal itu pertama kali adalah sekolah penggerak. Jadi pertama kali kurikulum Merdeka ada, siapa yang mencicipi itu saya dan teman-teman di SMP Negeri 1 Tegal. Perjalanan 1 semester banyak sekolah dari luar Jawa ke Spensa, SMP 1 Tegal Bapak Ibu. Kami juga muter-muter ke sekolah yang lain untuk melakukan pengimbasan. Jadi suka dukanya kurikulum Merdeka sudah kami lalui lah Bapak Ibu ya. Tetapi di sini saya tidak akan memberikan dukanya dari kurikulum Merdeka, tetapi saya akan memberikan sukanya. Berupa apa Bapak Ibu? Berupa pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen. Tetapi sebelum kita belajar, Bapak Ibu ada kesepakatan nih belajar yang akan kita lakukan bersama. Coba Bapak Ibu cermati apakah ada yang perlu ditambahkan? Yang pertama, menghargai sesama peserta dan narasumber, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Berpartisipasi aktif, tepat waktu, fokus pada sesi belajar. Ada yang perlu ditambahkan? Ada yang perlu ditambahkan? Mungkin sambil ngemil gimana Bu Kartika? Boleh? Boleh. Tetapi Bapak Ibu di sesi ini kita tidak membutuhkan laptop dan gawai terlebih dahulu. Yang kita butuhkan adalah 4 yang sudah Bapak Ibu ini punya ya Bapak Ibu. Ini apa tadi cukup 1 Bapak Ibu yang ditambahkan, boleh ngemil? Boleh? Boleh? Oke. Baik. Ini sudah dikenalkan. Yang belum dikenalkan itu ini ya Bapak Ibu. Iya ya, belum ya. Iya, nomor WA, IG, dan YouTube Bapak Ibu. Follow-follow ya Bapak Ibu, saling follow ya. Kalau tidak ada, kalau yang ingin ditanyakan WA ya Bapak Ibu, WA di jam kerja Bapak Ibu. Ya, jam kerjanya jam berapa Bu Kartika? 07 sampai 14.30 WIB. Nah, itu jam kerja saya ya. Senin sampai Kamis, khusus Senin sampai Kamis. Iya.
Ya, sudah Bapak Ibu? Sudah dicatat? Dicatat dong Bapak Ibu dan di-follow ya. Nanti jangan lupa. Baik Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah punya A4. Saya akan praktik dengan A4. Kita akan belajar bareng. Bapak Ibu sudah mempunyai selembar A4? Lipatlah menjadi 3 bagian. Lipatlah menjadi 3 bagian. Ini kok ada bekas kaki ya, Pak? Jejak kaki. Lipatlah menjadi 3 bagian. Prok jadi apa? Prok ya. Iya, kita belajar sambil bermain Bapak Ibu. Supaya happy dan tidak sepaneng. Oh, saya sama seperti Bapak Ibu ya. 8 tahun di swasta saya ya, sama Bapak Ibu. Sama muter-muter nyari murid, apalagi kalau mau tes, kita harus bisa negosiasi. Bapak Ibu kesini bawa berapa gitu ya. Sama ya, sama. Hafal saya lika-liku dinamikanya. Sudah Bapak Ibu, menjadi 3 bagian. Kemudian di bagian tengah Bapak Ibu tulis nama panggilan Bapak Ibu semuanya. Yes. Enaknya gimana? Tengah luar ya. Nah, ini saya pinjam pulpen malah tidak mempan. Oh, nggih matur nuwun. Yes, yang besar. Sudah? Yang besar? Terima kasih, Pak. Ini banyak jejak kaki ya, ternyata tidak hanya di sini ya. Yang besar Bapak Ibu. Nah, saya sambil jalan. Yang besar nih. Nah, kemudian di huruf pertama Bapak Ibu itu bold, Bapak Ibu. Bold. Tebal. Yes, huruf pertama. Nah, seperti ini nih. Sudah? Ya. Sudah belum Bapak Ibu? Ya, 1 menit lagi cukup. Cukup. Ya, sudah? Cukup? Kalau sudah, Bapak Ibu letakkan di depan meja Bapak Ibu semuanya. Yang terbaca dari depan. Ibu Erin kecil ya. Nah, ini Pak Irfan. Bagus. Pak Irfan sudah jadi Ibu Bunga. Ya, ini kan jadi saya kenal tuh. Halo, Ibu Bunga. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Gitu ya. Ini dibaca Lizia. Halo, Ibu Lizia. Hai, Ibu Utami. Oke. Halo, Pak Irfan. Oke. Hai, Pak Imam. Halo. Hai, Bu Erni. Cakep. Nah, ngomong-ngomong ngapain sih Bu Kartika? Dibuat ini kita akan bermain ice breaking dari nama Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu. Mana? Nah, Bapak Ibu. Silakan pikirkan dari sekarang. 1 frasa positif dari awalan huruf nama panggilan kita. Contoh Kartika, Kak, kreatif tanpa batas gitu ya. Yuk, pikirkan dari sekarang. Ya, apa ya? Pak Imam sudah menemukan? I, berarti Pak Imam I ya? I. Insya Allah sabar ya, tak apa-apa ya. Pak Dedi, halo Pak Dedi, sudah nemu Pak Dedi? Coba, D. D, disiplin selalu luar biasa. D. Imam. Inspiratif luar biasa. Yang frasa itu baru kata ya. Frasa itu kumpulan kata. Coba
Bunga, coba. B. Beriman, bertakwa. B. Bunga ya. B. Awalannya B. Coba. B. Baik dan selalu sabar. Baik dan selalu sabar. Luar biasa. Tepuk tangan dong ya buat teman-teman yang sudah mencoba. Ada yang mau mencoba lagi? Mencoba lagi? Ini kurang. Nah, Bu Kikisnya ada kan? G. Dari situ deh, Bu. Kayaknya tidak cukup ya, Bu, ke belakang ya, Bu. G. Giat dan bekerja keras. Mantap. Bu Gigis ingin dengar dari siapa? Ingin dengar siapa rekannya Bu Gigis? Pak Puji. Oke. Pak Puji, P. Hah? P, Puji. P apa P? Ya, kenapa ya? P. P-nya apa, Pak? P. Bekerja keras. Oke. Oh. Produktif, pantang menyerah, pekerja keras. Nah, luar biasa. Puji dilawan ya. Pak Puji ingin siapa, Pak Puji? Temannya. Pak, ini kebalikan ya. Ini Puji ini dari Pak Dede. Dua-duanya ini yang benar mana Pak Dede? Dede. Dedikasi tinggi loh, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Oke, Pak Dede ingin siapa sebelah sini Pak, biar tidak kalah Pak. Pak Firman, monggo F. Firman, aduh apa ya F ya? Yang positif ya Pak, tadi frasanya nuansanya adalah positif. F. Fokus, bisa fleksibel. Fokus. Itu baru kata Pak. Kalau frasa itu kelompok kata. Boleh ya? Boleh. Apa Pak? Fokus. Fokus. Fokus mencintai. Untuk siapa Pak? Gini ya Pak ini. Pak ke siapa Pak? Pak fokus ke siapa Pak? Geser lagi Pak. Pak Aziz. Nama panggilannya Bex. Iya. Iya, PH. B berarti B. Apa B? Beribadah, bekerja dan bermain. Beribadah, bekerja dan bermain. Baik. Tapi jangan kebanyakan mainnya ya Pak. Tapi bermain ke lain hati tidak Pak ini Pak. Oh, bermain catur. Oke, baik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, sudah semuanya ya. Pak, satu lagi biar ke depan. Saya ke depan. B. Dari Pak Bek ke siapa Pak? Pak Yuni depan. Pak Yuni benar. Pak Yuni Y apa yo? Iya Pak Yuni dulu Pak Yuni Y. Ayo Y. Yang unik dan Islami. Iya, yang unik. Yang Islami boleh. Pak Yuni ke depan Pak. Barisan sini Pak, belum Pak. Barisan sini belum Pak. Ada siapa? Bapak kenal tidak Pak teman rekannya? Pak Aris. Aktif berkarya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Bagus Bapak Ibu. Sekarang dengan pasangan Bapak Ibu, kira-kira apa yang dapat kita petik dari ice breaking tadi Bapak Ibu? Apa yang dapat kita petik dari ice breaking tadi Bapak Ibu? Apa kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan? Apa kaitan dengan kegiatan belajar kita hari ini? Nah, itu ice breaking itu bukan tanpa makna Bapak Ibu, tetapi mengantarkan pembelajaran kita. Apa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Apa yang bisa Bapak Ibu petik dari tadi? Ada yang berpendapat? Pak Irfan, merefleksi diri. Ibu-ibu. Ibu Mugi, pendapat yang berbeda-beda. Ada lagi? Pak Dede mungkin, Pak Dede? Pendapat apa Pak Dede? Mencairkan suasana. Pak Bex. Yes. Itu dia.
Luar biasa, tepuk tangan Bapex. Memang senior itu tidak bisa dibohongi ya Bapak Ibu. Itu dia jawabannya, itu ada di Pabex Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kita sebagai guru harus menciptakan pembelajaran sebagai proses yang menimbulkan emosi-emosi positif. Itu dia. Apapun pembelajaran yang dilakukan, yang timbul haruslah sebuah pengalaman yang menimbulkan emosi-emosi positif. Luar biasa Pak Bex. Ternyata udah bisa menebak ya. Emang senior dia ada lawan. Coba, kalau senior bisa nggak ini main QR ya? Bapak Ibu, sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu itu perlu 3 hal mengamati murid Bapak Ibu. Jadi sekarang saya ajak Bapak Ibu mengingat-ingat semuanya, satu-satu siswa Bapak Ibu melalui kode QR ini. Silahkan scan barcode bisa. Bawa gawai, bawa ada scan barcode-nya tidak ya? Kalau tidak ada saya share ke Bu Farida, connect tidak ya? Yang ada scan barcode, kemudian linknya dikirim di grup. Nanti Bapak Ibu buka lewat grup. Saya lupa bilang, Pak Dedek, bawa gawai Pak Dedek. Ini komputernya bisa dikoneksikan lewat pakai WiFi. Aduh, Pak Dedek bisa mengkoneksikan gawai apa namanya? Hotspotnya. Di sini loh, kan Pak Dedek bisa membuka WhatsApp di sini. Nah, ini. Nah, kan sudah dikirim linknya tadi siapa yang mengirim? Bu Erni? Bu Lisia sudah, terima kasih ya. Diklik link yang di, iya. Sudah saya, kalau punya saya sudah. Maksudnya Pak Dedi sudah ya. Bapak Ibu di situ melihat apa Bapak Ibu? Melihat padang ilalang ya Bapak Ibu. Betul tidak? Gimana cara mengisinya Bu Kartika? Itu ada pertanyaan yang pertama adalah kesiapan belajar. Jadi Bapak Ibu itu perlu tahu kesiapan belajar. Coba yang guru bahasa Indonesia misalnya, bagaimana kesiapan belajar siswa saya untuk belajar menulis teks prosedur diceritakan. Misalkan siswa saya sudah memiliki kosakata yang banyak, sudah memiliki pengetahuan tentang konjungsi temporal. Nah, itu kesiapan belajar. Cara menjawabnya bagaimana? Ini kan yang Bapak Ibu lihat ya. Jadi kunci dari pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu itu harus mengetahui kebutuhan belajar murid dari 3 hal ini. Yang pertama kesiapan belajar. Caranya adalah Bapak Ibu klik simbol plus. Sudah? Klik simbol plus. Kemudian di subjek Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu. Kartika. Nah, kemudian di sesuatu yang fantastik nih. Di bawahnya Bapak Ibu menuliskan jawaban. Pak Dede itu masih keliru, Pak. Jawabannya, Pak. Belum menjawab itu Pak Dede. Cuma nama aja. Jawabannya mana, Pak? Sudah bisa menggunakan konjungsi temporal untuk belajar teks prosedur. Nah, ini kesiapan. Bapak Ibu fokus ke materi yang akan Bapak Ibu buat di modul ajar untuk diunggah PMM. Jadi, hari ini kita nyambi juga Bapak Ibu. Nyambi proses menuju ke PMM. Nah, ini Bapak Ibu diganti bisa nih warnanya. Mau merah Kalau sudah, Bapak Ibu klik publish. Nah, muncul. Baik, Bapak Ibu, silakan. Pakai gawai juga bisa ya. Nah, ini Pak Imam sudah bisa tuh. Pak Imam, bagus. Pak Firmansyah. Tapi warnanya masih hitam-hitam semua. Coba diedit, divariasikan ya. Klik
3. Klik edit. Bu Ani, guru apa ini Bu Ani? Bu Ani mana Bu Ani? Halo. Bu Ani sudah bisa mengoperasikan komputer. Bu Ani ngajar apa Bu? Komputer akuntansi. Nah, pinter tuh betul Bu Ani. Mau belajar komputer akuntansi harus bisa komputer dulu ya Bu. Nah, itu kesiapan belajar yang bagus. Cerdas Bu Ani jawabannya. Nah, ini jawaban panjang ini tapi punya siapa ya? Belum ada nama Bapak Ibu. Kesiapan belajar dalam kurikulum merdeka. Siswa sangat siap menghadapi materi dan keterampilan dalam pembelajaran. Nah, ini siapa Bapak Ibu? Ini belum menukik ke materi yang akan Bapak Ibu ajarkan Bapak Ibu. Ini tolong diedit Bapak Ibu. Kalau tidak berkenan mengedit, saya hapus dulu Bapak Ibu, supaya menjawab lagi ya. Nah, supaya Bapak Ibu menjawab lagi. Pak Firmansyah, mana Pak Firmansyah? Halo? Pak Firmansyah mana ini? Pak Firman ini siswa Pak. Murid, kesiapan belajar murid, bukan kesiapan belajarnya Bapak ya. Murid diedit Pak. Nah, kalau yang sudah baik jawabannya seperti Bu Ani, itu bisa lanjut ke berikutnya Bu Ani. Minat murid ya. Apakah dia minat di kriya, seni, musik ya, atau games atau bagaimana? Coba Bapak Ibu analisis, tuangkan di minat Bapak Ibu. Nah, ini Bu Mita sudah memahami peta Brebes. Bu Mita mana? Halo Bu Mita. Hai. Bu Mita ngajar apa, Bu? Mula kedaerahan. Ada yo, luar biasa itu cerdas tuh Bu Mita tuh. Kesiapan awalnya ya supaya cinta daerahnya tahu Brebes dulu dong. Nah, ih keren. Keren Bu Mita. Ayo lanjut. Nih juga Bu Tias ini Bu Tias. Cakep nih jawabannya Bu Tias. Mana Bu Tias? Halo Bu Tias. Ngajar apa Bu Tias? Administrasi sistem jaringan. Nah, ini siswa mengkonfigurasi apa itu, Bu? Maksudnya apa tuh? Untuk mata pelajaran apa, Bu? Konkretnya. Siswa dapat mengkonfigurasi itu untuk step selanjutnya belajar materi apa berarti, Bu? Apa itu dasar yang harus dimiliki ya? Dasar yang harus dimiliki. Oh, gitu. Jadi ini dasar yang harus dimiliki ya, supaya bisa belajar dari bian 9. Cakep. Ini jawabannya sudah mengena banget. Sekarang pindah ke yang sudah mengena, saya beri love lah. Baik. Pak Ragil, mana Pak Ragil? Siswanya sudah bisa aktif dan kondusif berdiskusi. Nah, ini mata pelajaran apa nih yang dibutuhkan skill diskusi ini? Pak Ragil yang mana Pak Ragil? Halo? Ya, BK, backup skill yang harus dibutuhkan siswa itu diskusi ya Pak? Iya, supaya mau sharing curhat gitu ya? Cakep, pintar, jawabannya mengena. Ya, saya cek and recheck. Nah, ini ternyata guru di sini cerdas-cerdas ya. Ini 1 tahun ke depan ini 3.000 ini muridnya ini ya. Kalau gurunya seperti ini ya. Minatnya ini siswanya dunia usaha nih Bu Susi nih. Menciptakan usaha sesuai kebutuhan. Mana Bu Susi? Ngajarnya nopo Bu Susi? Iya. Wah, promosinya lewat apa itu Bu biasanya siswa tuh Bu? Online dan offline, mantap. Tapi bisa ini divariasikan. Nah, ada variasi. Nah, ini menambah kosakata siapa pula ini yang menuliskan ya? Belum dinamai ya. Diperbaiki lagi Pak, kalau yang masih keliru. Mempelajari promosi dan pasar online. Adakah Bapak Ibu yang membidik siswa Bapak Ibu itu minatnya di kinestik, olahraga? Ada?
seni musik, ada tidak itu? Nah ini nih, siswa sudah bisa membuka usaha. Aduh Pak, itu diberi nama Pak, tolong Pak. Kalau yang sudah diminat ke profil Bapak Ibu, sekarang profil murid Bapak Ibu, diingat-ingat. Seperti apa siswa Bapak Ibu itu nyaman belajar? Apakah di kelas atau di luar kelas, di perpustakaan, di lab, itu satu. Gaya belajarnya seperti apa? Apakah ada yang suka belajar dengan nonton video? Apa ada yang memiliki kecerdasan majemuk, misalnya kecerdasan kinestik? Nah, itu dijawab di profil murid. Bu Mita nih, seni musik dan konten sosmed di minat murid. Bu Mita guru apa Bu Mita? Ingin tahu. Bu Mita. Oh iya, mulok daerah ya. Itu gimana Bu? Memfasilitasi siswa yang suka ngonten. Cara mengajarnya gimana? Hah? Berarti siswanya diminta ngonten gitu ya? Ngontennya tentang kearifan lokal apa-apa. Contohnya apa yang sudah pernah dibuat? Oh, baru direncanakan. Bagus, itu direncanakan. Artinya sudah punya gambaran ya. Kemudian beralih ke produk Bu Mita. Kalau sudah bagus jawabannya beralih ke profil. Bukan produk, profil murid. Silakan dijawab Bapak Ibu. Aduh, ini iya Pak, hadapi dengan senyuman ini Bapak Ibu. Aduh, ini ada yang ngeprank ya. Ditanya profil, hadapi dengan senyuman ya. Aduh. Ini tidak di kota, tidak di sini ya, sama tuh yang ditulis Bu Bunga. Yang menyatukan mereka adalah jam kosong. Menyatukannya ngapain ini kalau jam kosong Bu Bunga? Bu Bunga, kalau jam kosong ngapain Bu? Mabar ya, main bareng ya. Nanti kita buat game Bapak Ibu. Biar mereka mabarnya tentang pengetahuan ya. Ayo, masih belum banyak Bapak Ibu yang menjawab di profil Bapak Ibu. Pak Irfan sudah semua Pak Irfan? Ketiga-tiganya? Sudah. Mana Pak Irfan? Jangan-jangan Pak Irfan tadi yang tidak diberi nama ya. Di sini Pak, bagaimana saya tahu Pak Irfan sudah kalau masih di buku ya. Karena tadi saya tidak melihat nama Pak Irfan, sudah Bu. Masih dalam hati. Ngeles ya kayak siswa ya, kalau ditanya ya. Baik. Siapa yang sudah ketiga-tiganya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu yang sudah. Bu Bunga, oke baik. Oke, baik sudah. Baru sedikit. Bu Erni gimana Bu Erni? Sudah sampai 3 ya? Baik. 1 menit lagi cukup Bapak Ibu untuk menjawab? Cukup. Ya, ternyata sudah 1 menit berlalu. Baik Bapak Ibu, simpan dulu gawainya Bapak Ibu. Simpan dulu gawainya. Saya ingin tahu Bapak Ibu. Selanjutnya saya ingin tahu nih, Bapak Ibu bisa melihat ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Dari Pabex kelihatan tidak Pak pertanyaan yang merah dan yang biru Pak?
Pertanyaannya, apa yang merah, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid berbeda? Ternyata tadi kan berbeda ya Bapak Ibu. Ada 3 hal yang harus kita lihat kebutuhannya. Dari mulai, tadi apa Bapak Ibu mengisinya adalah dari mulai profil, kemudian minat. Nah, Bapak Ibu sekarang pikirkan Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda dan membuat proses pembelajaran yang lebih mudah. Diskusikan dengan rekan sejawat, Bapak Ibu milih mau menjawab yang mana? Yang merah atau yang biru? Yang biru. Siapa yang mau yang biru? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada? Difotokan Bu Erdi supaya barangkali tidak terlihat, difotokan kemudian di-share di grup ini. Oh, tadi di belakang ada layarnya lagi. Oke. Tidak ada? Kita lihat, kita mainkan roda putar ya. Ada sebelum nama Bapak Ibu muncul? Mau tidak mau yang muncul yang menjawab Bapak Ibu. Ada Bu Mugi. Bu Mugi, ya. Bu Mugi mau menjawab yang biru atau merah, Bu? Tadi Bu Mugi kan sudah menganalisis ya, Bu? Menganalisis 3 hal tadi ya? Iya. Yang biru atau yang merah, Bu? Tadi yang merah itu kemampuan yang berbeda. Murid itu Bu Mugi ngapain? Ya, apa Bu? Coba Bu. Bu. Bisa nggak sampai sana ya, supaya teman-temannya bisa belajar dari Bu Mugi. Benar ya? Yang merah itu ya tadi ya? Yang belum pandai diapain Bu? Yang belum pandai saya kasih tugas dan kesempatan bertanya, kemudian saya juga membimbing dan kerja. Kalau yang sudah pandai? Kalau sudah pandai, saya berikan, misalnya saya kasih teks, kemudian siswa itu saya tambahkan dengan teks yang agak lebih kompleks, misalnya lebih lengkap. Misalnya dengan teks, misalnya di pelajaran yang surat nomor. Nyaman? Pembelajaran seperti itu nyaman nggak untuk Bu Mugi? Kurang nyaman, baik, karena ada yang keliru di konsepnya Bu Mugi ya. Baik, pasti tidak nyaman kalau ada konsep yang tidak pas ya. Tapi terima kasih untuk Bu Mugi, tepuk tangan Bu Mugi. Terima kasih Bu Mugi ya. Baik, sebelum kita putar lagi namanya, ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Tadi bagaimana supaya proses pembelajarannya lebih mudah? Ternyata beda-beda tingkat kemampuannya. Ternyata beda minat siswa, profil siswa itu berbeda-beda. Ada, putar lagi, spin lagi kalau begitu. Kita spin lagi. Siapa ya kira-kira ya? Kita spin lagi. Yang pengen menjawab sekali tapabek itu ya. Itu tuh sudah siap-siap gayanya ya. Ini siapa ini? Pak Fat Wahyudin Muhammad MBDI. Pak Ustadz nih, Al Ustadz. Waduh, monggo Pak. Ini tidak cukup Pak sepertinya. Ya Pak Ustadz, monggo. Apa yang sudah Bapak lakukan tuh supaya proses pembelajarannya lebih mudah, padahal kondisi kelasnya itu siswa memiliki kemampuan berbeda nih Bapak Ibu. Coba, saya ingin analisis dan teman-temannya menganalisis juga. Silakan. Ngajar apa dulu? Mau ngajar apa materinya? Ngajar IPA. IPA, ya terus. Oke. Iya, mengerucut lagi materinya apa? Sama waris, misalkan ya apa? Mengerucut. Iya. Ya satu aja. Sekarang. Misalnya adalah pembelajaran sejarah yang lain, sejarah agama Islam. Sejarah Islam. Yang pertama saya harus lakukan. Iya.
itu adalah membuat atau mendiagnosa anak-anak itu kemampuannya begitu. Tentu berbeda dari mata ini kan. Dari kesiapan belajar ya, siapan. Ada dari yang kemudian anak berkemampuan visual atau hanya audio atau mungkin audio visual dan seterusnya. Jadi saat kemudian sudah memahami karakteristik kemampuan anak-anak yang berbeda itu, kemudian dalam pembelajaran itu saya menyesuaikan atau bahasanya harus adaptif. Menyesuaikannya gimana Pak? Misalkan Pak Imam tuh dia audio, Pak Dedi visual, gimana tuh ngajarnya? Iya tugas. Gimana ngajarnya Pak Imam? Jadi tugasnya. kami terangkan secara umum, Iya. baik melalui media PowerPoint maupun secara dalam artian di sini dengan video. Iya. Jadi dua-duanya saya sampaikan. Dan saat tugas mereka milih. Misalnya boleh yang kemudian dia berkemampuan audio dia bisa bercerita. Iya. Atau kemudian saat dia lebih visual dia bisa mengambil suatu video. Luar biasa. Jadi dalam artian adaptif saya. Iya. Berarti Pak Imam itu sudah tahu tadi kesiapan, minat dan profil siswa. Luar biasa tuh kan untuk Pak Fat ya, luar biasa. Kok ingatnya Pak Imam ya? Pak Fat, wah luar biasa. Kalau gurunya seperti Pak Fat semua ini muridnya bisa sampai 3.500 ini sekolah ini. Terus gurunya berapa? Gurunya ya berarti 300 ya. Seperti di ADP itu kalau di Kabupaten Tegal ya. Antara guru satu dengan yang lain tuh lupa kadang ya saking banyaknya kalau saya ke sekolah itu ya. Baik. Luar biasa ya Bapak Ibu, sudah bagus. Ada yang sudah seperti Pak Fat melakukan apa tuh tadi asesmen awal? Iya, sekarang asesmen awal ya kita sebutnya. Baik, kita cukupkan. Sekarang Bapak Ibu oret-oret ya. Kita akan masuk mengerucut lagi ke diferensiasinya itu di mana. Baik, ada sebuah teka-teki Bapak Ibu. Tapi sebelum Bapak Ibu berpikir, saya kasih clue. Jadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu kita gunakan pendekatan IA. Apa itu Bapak Ibu? Inquiry apresiatif. Melihat hal-hal baik yang ada di kita, yang ada di lingkungan kita, yang ada di ekosistem sekolah. Asset based thinking, aset apa yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? IA. Kedua, kuncinya, pembelajaran berdiferensiasi itu tidak rumit. Kalau Bapak Ibu mengira rumit, berarti Bapak Ibu masih miskonsepsi. Jadi Bapak Ibu sekarang pikirkan jangan rumit-rumit, cukup hilangkan 5 huruf. Cukup hilangkan 5 huruf. Gunakan pendekatan IA. Ada pulpen, punya kertas untuk oret-oret. Punya rekan sejawat, diskusikan, gunakan pendekatan IA. Kedua, pikirannya jangan rumit. Cukup hilangkan 5 huruf. Kita langsung akan praktik. Pendekatan IA-nya digunakan Bapak Ibu. Ada rekan sejawat, kecuali Pak Irfan ini single vital ya. Pak Dedi, nah itu memanfaatkan IA. Tahu tidak ada rekannya, balik badan, diskusi. Iya, kata kuncinya ya. Cukup hilangkan 5 huruf. Nanti Bapak Ibu akan menemukan satu kata majemuk. Sesuatu yang tidak asing bagi Bapak Ibu kata ini. Coba saya ingin tahu Bapak Ibu sudah memanfaatkan pendekatan. Bu Bunga ketemu bubur ayam. Tepuk tangan untuk Bu Bunga. Luar biasa pendekatan. IA-nya langsung bekerja sama dengan rekan sejawatnya Bu Lucy ya. Itu dia. Kalau Pak Irfan bingung dulu, ini aku mau kerja sama dia. Kok bubur ayam? Iya, hilangkan 5 huruf. Ketemulah bubur ayam. Sekarang kalau kita tanya ke siswa kita dan sekarang, Bapak Ibu kalau makan pilih A atau B? Mana yang golongan A? Mana yang golongan B? Beda-beda ya. Kalau ditanyakan ke kelas beda nggak? Kebutuhannya beda ya. Kebutuhannya beda. Tetapi di dalam diferensiasi, apapun perbedaan kebutuhan harus kita fasilitasi.
Artinya apa? Artinya karena pembelajaran berdiferensiasi mendukung kebutuhan semua murid. Jadi apapun pilihannya kita dukung. Kebutuhannya berbeda semua. Nah, mungkin tadi di Bu Mugi itu masih ada miskonsepsi pembelajaran tentang berdiferensiasi. Kita akan bedah di miskonsepsi. Sekarang kita akan bermain bingo. Masih punya satu, IA-nya masih, aset Bapak Ibu masih. Buatlah menjadi 9 kotak. Ya, coba nih, sampai Bumi Ayu ada nggak yang membuat tatakan obat nyamuk ya? 9 kotak jadinya 12, 16, 18. Cukup 9 kotak. Gimana caranya? Silakan berpikir. Gunakan pendekatan tadi, inquiry apresiatif. Punya rekan sejawat. Buat 9 kotak. Berarti harus ada 3 dulu. 9 kotak harus ada 3 dulu. Idih, mulai cerdas luar biasa. Wah, tuh. Saya optimis ini murid di sini sampai 3.000 ini. Gurunya hebat-hebat kabeh. Ini baru ini saya ngisi. Langsung cepet Bu Leli ya. Luar biasa Bu Leli. Ya, ada yang sudah 9. Waduh. Nah, ini coba. Berapa? 12 jadinya. Apa 9? Pak Fajar apa 6? 9 tetapi tidak adil, tidak berimbang ya. Besar, besar, kecil ya. Ya, yang berimbang ya. Nah, Bu Lisia jadi berapa sayang? Loh, kok 9 begitu begini Bu? Kan ini AI. Udah ada tulisannya. Aduh. Coba, Bu Susi berapa Bu? Coba Bu. 9, tapi rucek nggak Bu kertasnya Bu? Enggak. Nah, sudah? Yuk. 9 sudah ya. Selanjutnya Bapak Ibu tulislah angka 1 sampai 9 di sudut kanan. 1, 2, 3 sampai 9 Bapak Ibu. Gini ya Bapak Ibu, ditulis di pojok nih kayak gini. Di pojok pakai ballpoint. Nah, 1, 2. Nah, sudah? Udah ya. Kita akan bedah miskonsepsi Bapak Ibu. Sudah? Kita akan bermain apa Bapak Ibu? Kita akan bermain bingo ya. Ini contoh asesmen formatif yang non-IT. Bingo. Kita akan bermain bingo. Sudah tahu cara mainnya? Bapak Ibu itu nanti akan mengumpulkan jawaban tepat. 3 jawaban tepat baik secara mendatar, menurun maupun miring. Kalau yang tepat Bapak Ibu kasih lingkaran. Kalau yang ternyata kita cocokkan jawabannya Bapak Ibu keliru, beri tanda silang. Bapak Ibu itu akan mengumpulkan 3 lingkaran, bukan 3 silang ya. Kalau 3 silang ngumpulin jawaban yang salah dong ya. Kumpulkan 3 lingkaran. Kata kuncinya Bapak Ibu silakan menjawab di kotak manapun, atur strategi. Atur strategi. Pertanyaan pertama mau dijawab kotak nomor 2 dulu boleh. Bebas ya, dibebaskan Bapak Ibu. Nanti siswa dibebaskan mau jawab dimanapun. Sekarang aturan yang kedua, boleh bekerja sama dengan pasangan Bapak Ibu saat ini di sekolah. Pasangan. Hanya dengan pasangan ya. Pasangan saat ini artinya Bu Erni sudah pasangan dengan Bu Susi, jangan lirik-lirik ke pasangan yang lain ya. Kita akan mencoba kekompakan pasangan ya. Pak Irfan dan Pak Dedi nggak apa-apa lah ya. Nah, kompakan. Bu Fitri gimana sayang pasangannya? Pasangan Ibu. Ada? Ini Bu Fitri berpasangan tuh.
Pasangan, Bu, supaya kita kompak-kompakan, Bu. Pasangan. Ya, karena kolaborasi itu terjadi kalau mau ini ya, bekerja sama, gotong royong, filosofi kita gotong royong. Ya, siap ya Bapak Ibu, kita akan bedah miskonsepsi dari pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan bedah konsepnya. Nomor 1 saya bacakan, Bapak Ibu nanti jawab benar atau salah. B untuk benar, S untuk salah. Apakah nomor 1 itu miskonsepsi atau bukan? Guru mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Benar atau salah? Silakan tulis diskusinya hanya dengan pasangan. Jawabnya sendiri-sendiri, walaupun diskusi terserah. Bu Fitri mau di kotak 1 dulu, kemudian Ibu siapa? Anin? Lain. Ibu Lain mau di kotak mana ya terserah ya, iya. Terserah. Bu Fitri di kotak 1, Bu Lain di kotak mana? Pak Irfan di kotak berapa? Pak Dedik di kotak berapa? Boleh. Sudah? 3, 2. Ayo diangkat jawaban Bapak Ibu. 3, 2, 1. Diangkat semuanya, jujur. Sudah. Jujurlah padaku. Apa jawabannya Bapak Ibu? Yakin? Katanya diferensiasi. Ini kok tidak menjawab, malah silang? Bu Tias? Iya. Nomor 1 adalah salah. Luar biasa salah. Bapak Ibu capek deh kalau kayak gitu ya Bapak Ibu. Guru juga manusia biasa Bapak Ibu. Butuh healing ya. Butuh piknik ya. Salah. Berarti Bapak Ibu yang jawab tepat kasih lingkaran ya. Nomor 2. Oh, no, kasih lingkaran. Di jawaban yang salah tadi dikasih lingkaran. Bu Tias jangan jawab silang sayang Bu. Ya Bu Tias. Oke, yuk nomor 2. Guru menyiapkan materi yang diajarkan dalam berbagai format. Buku, poster, video, audio. Ini benar diferensiasi? Tulis jawaban. Tidak bersuara Bapak Ibu. Yakin? 3, 2, 1. Bu Lizia? Betul. Bu Utami? Betul. Pak Dedi? Betul. Bu Erni belum, masih menulis sayang. Ya nanti lah jawabnya. Bu Erni apa? Betul. Nomor 2 benar atau salah? Benar. B. Lingkaran lagi. Nomor 3 ya. Ada yang sudah 2 benar. Kalau nomor 3 tepat berarti Bapak Ibu bisa bingo. Nanti ucapkan bingo gitu ya. Nomor 3 nih coba. Guru memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Benar atau salah? Coba. Ya, jangan ngeprank ya. Belum tentu suara terbanyak itu tepat ya. Hati-hati Bapak Ibu. Belum tentu suara terbanyak itu tepat. Sudah? Tulis. 3, 2, 1. Angkat jawaban. Mana Bu? Ini mencar gini kapan bingonya Bu Bunga ya? Bu Susi? Biar bingo ya. Apa Bu? Bu Lili? Benar. Bu Utami? Bu Asifa? Salah. Yang di belakang Bu Gigis? Bu Gigis? Benar. Terus aduh siapa lagi tuh di belakang ya? Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Kira-kira nomor 3 benar atau salah? Benar atau salah? Salah atau benar? Melasi muridnya ya. Nomor 3 itu salah. Bingo! Siapa yang sudah bingo? Bingo! Salah Bapak Ibu kalau tujuannya untuk ngerjain murid.
Harusnya gimana tadi kayak kata Bu Mugi, yang sudah pintar, yang cepat itu dijadikan tutor sebaya, Bapak Ibu. Diminta membantu temannya. Ya kalau ini kita jadi tambahan kerjaan, Bu. Buat soal lagi, ngoreksi lagi, nanti capek, Bu ya. Kapan istirahatnya ya? Ya, jadi dijadikan tutor sebaya ya. Kita minta tolong ke siswa yang pintar. Lanjut. Sudah bingo 1. 4. Perhatikan yang jeli Bapak Ibu. 4. Guru mengelompokkan murid sesuai gaya belajar mereka atau sesuai tingkat pemahaman mereka. 4. Aja rame Bapak Ibu, mending ditulis. Benar salah tidak ditulis. Nulisnya barang mesti cocok kena. Pinter kayak murid deh. Ya, sudah? Yuk. 3, 2, 1. Bu Tias, apa? Benar. Salah, tadi ada yang jawab. Ini Bu Kartika ini ke belakang tapi sulit. Salah atau benar? Bu Lili? Benar, Sung. Sung. Yakin semangat teman ya, Bu Lili. Bu Erni deh, kurikulum. Salah. Bu Lis? Salah. Pak Dedi? Salah. Salah atau benar, Pak? Salah benar ya. Mana coba jawabannya, Bapak? Mana Pak, yang mana? Lah tadi udah bingo kalau yang udah bingo di garis jadinya tahu yang udah bingo. Ayo itu jawabannya mana yang udah dilingkari ya, Pak? Dilingkari terus bingo ya. Bingonya lingkarannya. Bu Dilan, bingonya jangan L loh, Bu. Kalau letter L tidak berlaku bingo ya, kayak main catur. Udah L. Bu, saya bingo setelah dilihat bingonya L. Lurus, Bu, garis lurus, mendatar, menurun atau menyamping. Ya. Kembali ke nomor 4, benar atau salah? Salah. Kok salah Bu Kartika? Kok salah ya? Kok salah Pak Dedi? Kok salah Bu Erni? Bu Erni kenapa salah? Bu Erni jawabnya kenapa salah? Ruwet dia Bu. Pak, betul, kasihan yang kurang mampu. Betul tadi loh yang dikatakan Pak Imam, bukan tentang ini yang audio, sana audio, ternyata yang audio. Pak Fad ya. Ternyata yang gaya belajar audio itu Bapak Ibu kelompokkan kemudian mengerjakan soal bareng. Ternyata di audio itu kecepatan belajarnya rendah semua, kan tugasnya tadi tidak selesai ya. Kemudian yang ini sesuai kemampuan, di sini kemampuan yang pintar, di sini sedang, di sana kurang. Yang kurang kapan selesai mengerjakan tugas dari Bapak Ibu ya? Iya, sulit kalau seperti itu miskonsepsi. Yang nomor 5 Bapak Ibu, guru menurunkan standar atau mengurangi ekspektasi terhadap siswa. Benar atau salah? Tulis jawaban Bapak Ibu. Ditulis dan diskusikan. Jadi saya turunkan deh standarnya lah. Yang penting siswa senang pelajaran saya, bisa lah kayak gitu. Tadi standarnya misal siswa harus bisa membuat rumus, misalkan rumus penjualan gitu, menghitung laba, apa gitulah ya, laba. Saya turunkanlah, cukup siswa mampu menghitung sajalah, menghitung omset saja. Nah, itu. Betul nggak? Yuk, 3, 2, 1. Jawabannya adalah salah atau benar? Ada yang jawab benar. Salah. Yang harus dilakukan apa Bu Fitri? Membantu siswa mencapai standar. Bukan menurunkan, tetapi membantu siswa mencapai standar. 6. Kalau 6 benar bingo. Pak Dedi sudah bingo berapa? Kayak teman-teman Pak jadi pikir rumit Pak. Lah ini kapan bingonya ini Pak Irfan? Belum bingo juga. Strateginya Pak. Coba sampai akhir berapa ya bingonya, strateginya ya. Aduh. Lanjut. Guru memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid.
Memberikan tingkat dukungan atau pendampingan yang berbeda bagi murid. 3, 2, 1. Angkat jawaban Bapak Ibu. 3, 2, 1. Benar, benar. Jawabannya adalah Walis. Benar. Bingo, ada yang bingo 2, bingo. Aduh, hebat. Wah, wis. Nah, gimana Bu Fitri? Bu Fitri ini baru 2 bingo, 2 ya tidak bingo, Bu. Kalau iya salah kalau bingo 1. Nah, ini baru bingo 1. Gimana ya Pak Irfan? Bingo tidak, strategi. Satu lagi jawab Pak Irfan. Satu lagi ternyata jawabannya salah ya, wis ora bingo ya. 7. Guru fokus pada siswa yang unggul dan lemah. Diferensiasi. Unggul dan lemah. Yang unggul diapakan, yang lemah diapakan. Fokus yang unggul gimana Bapak Ibu? 3, 2, 1. Iya, coba pikirkan juga. Salah atau benar, Bapak Ibu? Yuk, angkat jawaban. 7. B atau S? Salah. Kan nulis ya Pak Dedi konangan. Salah, S. Nulis Pak Dedi. Ada yang bingo? Iya salah, karena tadi benar Bu Fitri tadi yang sedang-sedang saja gimana Bu Kartika, padahal teorinya adalah memenuhi kebutuhan semua. Ya, semua. Kalau yang kurang diperhatikan lebih, yang pinter menjadi tutor sebaya, yang tengah diperhatikan secara cukup saja. Itu ya. Artinya pemantiknya lebih sedikit daripada yang kurang. Nomor 8, guru menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Betul atau salah? Yuk, 3, 2, mana bingonya ini? Saya penasaran dengan Pak Irfan dan Pak Dedi ya. Sudah 1, alhamdulillah. Kalau benar semua bingonya 8. Pak Bek, halo, sudah? Apa jawaban Pak Bek? Nomor 8 benar atau salah? Salah atau benar? Benar. Benar dong, Bu. Soal terakhir. Ada yang 1 sampai 8 benar semua ada? Ada. Siapa coba yang ada? Hebat. Terakhir. Guru memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman lewat tulisan, diagram, demonstrasi, atau gambar. Tulis jawaban. Ayo, terakhir. Benar atau salah? Mutia, sudah? Oke, baik. Bu Fitri sudah? Yuk, jawabannya adalah benar. Bingo. Coba Bu Kartika ingin tahu siapa yang bingonya 8. Kalau benar semua bingonya 8. Ada yang bingonya 8? Pak Irfan berapa bingonya? Bingonya 3. Ada yang bingonya 7? Itu katanya ada benar semua ya tadi ya, benar lah, sudahlah. Ya, dikumpulkan di ketua kelas nanti ya, buat bukti ke Bu Farida ini kesiapan belajarnya sampai di level berapa. Tertinggi bingonya berapa? Tertinggi bingonya 6, ada 6? Siapa? Bu Lis 6. Bu Lis iya 6. Nah, berarti ini paling tinggi 6. Bu Lili berapa, Bu? 6. Paling tinggi 6 bingonya, tidak apa-apa. Ya. Baik. Maka gimana nih, miskonsepsi itu dilakukan atau tidak? Berarti kalau miskonsepsi tidak dilakukan, dibuang jauh-jauh. Kalau miskonsepsi itu dibuang jauh-jauh. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan strategi dengan menggunakan strateginya konten, proses, dan
produk. Kalau konten terkait dengan materi, tadi Pak Fuad sudah menunjukkan, bisa dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, dalam bentuk poster gitu ya. Kemudian kalau proses, berarti proses adalah pendampingan ke siswa kita. Misalkan Pak Irfan, bingonya 3, Bu Lili 6, maka saya lebih dominan mendukung Pak Irfan gitu loh. Karena bingonya baru 3, sedangkan Bu Lili sudah 6. Akan berbeda perlakuannya. Itu diferensiasi apa Bapak Ibu? Diferensiasi proses. Kalau produk terkait dengan apa? Terkait dengan hasil belajar. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Bapak Ibu itu tidak perlu langsung ketiga-tiganya. Bapak Ibu itu boleh mencoba atau melakukan satu atau mengkombinasikan. Jadi misal hari ini saya satu tujuan pembelajaran diferensiasi proses saja, boleh. Kemudian konten dan proses boleh. Nanti pertemuan selanjutnya hanya produk itu boleh. Yang salah miskonsepsi selama ini adalah ambisi melakukan ketiga-tiganya. Tetapi tujuan pembelajarannya tidak sampai. Itu malah yang tidak boleh. Jadi nanti kalau di supervisi ditanya, Bu, diferensiasinya apa yang dilakukan? Proses. Itu boleh. Satu saja itu boleh. Bisa dimengerti sampai sini? Boleh. Nah, sekarang saya sudah merancang macam-macam strategi dari mulai konten, proses produk. Sekarang Bapak Ibu akan berkelompok. Kelompok tadi udah kelompok kecil, sekarang kelompok besar. 6 atau 7 ya. Bapak Ibu itu akan menjodohkan strategi ini masuk ke proses, konten atau produk gitu ya. Silakan scan barcode-nya Bapak Ibu. Nah ini Bu Erni, saya sudah menyiapkan lembar kerjanya Bapak Ibu, ada LKPD-nya, dan nanti Bapak Ibu menjodohkan ya. Di strategi itu masuk yang konten mana, nomor berapa, proses nomor berapa, produk nomor berapa. Ini contoh formatif non-IT lagi. Yang saya lakukan, asesmen kan, kita belajar pembelajaran dan asesmen. Ini asesmen formatif lagi ya. Nah, saya sudah tahu tuh di awal Pak Irfan kan benarnya 3, maka saya akan lebih dominan ke Pak Irfan. Jadi Pak Irfan silakan yang pertama mendapat LKPD dan timnya ya. Baik, Bu Erni minta tolong satu kelompok 1 LKPD. Nah, Bapak Ibu cukup menuliskan nomornya Bapak Ibu. Nomornya itu strategi itu masuk ke mana? Proses, konten atau produk sambil ngemil Bapak Ibu. Silakan sambil ngemil, ini boleh. Iya. Kata Bu Tias dari tadi ngemilnya ya Bu Tias. Ya, silakan. Di scan sudah Bu, scan. Bu Lisia biasanya share ini link, tolong share linknya sudah, sampun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Yuk. Diskusi 10 menit cukup atau kebanyakan karena udah hafal? 5 menit. Cukup? 5 menit dari sekarang. Kan cukup dituliskan angkanya saja, Bu.
Tadi yang mana LKPD-nya yang nulis apa, Bu? Bu Mugi. Oh ya sudah. Nah, benar seperti itu. Prosesnya banyak sekali ya, Bu. Iya, kok sama ini prosesnya kok banyak sekali ya. Coba dicermati, diskusikan bersama. Ya ditulis angkanya saja. Memberikan murid pilihan moda tadi ada. Aduh apa? Diferensiasi apa? Ada yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok? Bu Erni sudah? Bu Lis? Ya, Bu Lis mau ini presentasi coba. Ya silakan Bu Lis. Sudah 5 menit Bu Lis, katanya kelompok Bu Lis sudah nih. Yang ini yang sudah kan Bu Lis. Ya wis Bu Lis. Bu Lis. Oke. Sesuai yang sudah didiskusikan dengan kelompok ya. Coba Bu. Nih Bu. Coba teman-teman perhatikan jawabannya benar sama tidak. Mohon perhatian. Boleh di sini Bu biar. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Ya. Izin menjawab untuk hasil Yes. kelompok saya Ya. dengan anggota Bu Ayuni. Saya sendiri Bu Siti dan Bu Esti. Dan Pak Aris ya. Pak Imam juga. Tidak diakui Pak Aris dan Pak Imam, ini gimana? Diskusi ditulis. Kontak nomor 1 siswa Konten. yang sangat mandiri dapat Bu Lis gini, konten nomor berapa saja Bu? Iya, konten di kotak konten yaitu nomor 7, 7, 6. 11, dan 12. Setuju? Setuju? Ada pendapat? Lanjut. Proses 5, 2, 4, 8, 9, 10. Banyak banget ya. Lanjut, produk. Untuk produk nomor 1 dan 3. Tepat? Kurang tepat, ada yang belum tepat tapi enggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok. Nama kelompoknya apa Bu Lis? Nama kelompoknya? Bukan nih. Kelompok Aserehi atau apa Bu? Nama kelompok. Ya, kemudian ada lagi yang Bu Lili coba Bu Lili kayak Bu, kalau tepat semua kasih Bu, ada bonus Bu. Aduh, bonus Bu, kayak bonus. Bu Lili bonusnya tambahan jajan ya Bu. Coba Bu Lili. Tadi belum tepat, kelompok Aserehe ini kelompok apa Bu? Kelompok Merdeka? Kelompok Long Life Education. Long Life Education. Cakep. Lanjut. Ya, mohon izin untuk menyampaikan jawaban dari kelompok kami. Ada Bu Anissa Fitri, Pak Riza, Pak Aziz, Pak Fan, Pak Hidayat, dan Pak Afian untuk kelompoknya. Untuk yang konten ini nomor 6, 7, 11, 12. Bentar Bu, konten 6, 7, 11, dan 12. terus lanjut. Yang diproses nomor 1, 2, 4, 5, 8, 9, dan 10. Borongan. Yang diproduk itu nomor 3. Tepat, keliru ya. Aduh Bu, masih ada yang keliru Bu Lili, tapi tepuk tangan. Aduh. Long Life Education ya. Berikut ya kelompoknya. Kelompok apa ini namanya Bu? Kelompok asik, guru asik. Oke, yuk coba kelompok guru asik. Coba, saya penasaran nih, guru asik. Waalaikumsalam guru. Menyampaikan visi yang termasuk dalam konten adalah nomor 6, 11, 12, 6, 7, 11, 12. lanjut. 2, 5, 9, 10. Lanjut. Produk 1, 3, 8, 4. 1, 3. 4, 8. Ini dia jawabannya tepat. Buah. Tambahan jajan ya Bu. Waduh, nah ini dapat bonus. Ih kok tahu ya? Nah itu dia Bu, aja borongan. Tepuk tangan untuk guru asik. Waduh. Ternyata pendekatan IA-nya digunakan ya. Tidak usah rumit. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Itu kan sudah ada warna merah, kuning, hijau. Dijodohkan Bapak Ibu. Yang merah masuk ke merah, kuning masuk ke kuning, hijau masuk ke hijau. Ini cerdas kelompok guru asik ya. Tepuk tangan satu lagi untuk guru asik. Luar biasa ya. Kok tahu ya? Ya, sekarang coba cepet-cepetan. Ada satu skenario. Ini diferensiasi apa ya? Clear ya? Tidak usah bikin rumit ya guru asik. Apa ini di skenario 1? Cepet-cepetan. Ada diferensiasi apa nih? Ih, hadiahnya guru asik kok dibagi ya. Daripada berlebih di depan. Ya siapa lagi nih, yakin tuh masih ada satu tok lagi. Ayo, ada yang tahu berpendapat? Siapa? Mencoba? Ayo.
Bu Elis? Bu Elis konten. Yang lain setuju? Tepuk tangan untuk Bu Elis. Luar biasa. Lanjut lagi. 2. Nah, ini trik cara membagi kelompok supaya berkeadilan, Bapak Ibu. Tadi yang pintar apa? Yang 2, proses. Sekarang saya tanya, skenario 1 saja boleh? Boleh dilakukan? 1 saja? Boleh. Skenario 2 saja? Boleh. 1 plus 2? Boleh. 1 plus 2 plus 3? Boleh. 3-nya apa berarti yang belum ada? Produknya akan seperti apa, punya bayangan Bapak Ibu? Dipikirkan. Kita pindah ke asesmen Bapak Ibu. Ada pembelajaran, ada asesmen. Pernah dengar formatif dan sumatif Bapak Ibu? Nah, itu yang sekarang ada di kurikulum Merdeka. Istilahnya ini Bapak Ibu. Formatif dan sumatif. Tahu bedanya Bapak Ibu? Beda fungsi. Kalau formatif itu dilakukan sebagai umpan balik antara siswa dan guru dan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan sumatif itu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, misalkan per bab. Jadi kalau dulu dikenal sumatif itu apa Bapak Ibu? Ulangan harian. PTS masuk mana? Penilaian akhir semester. Sumatif. Beban antara formatif dan sumatif dari ilustrasi ini harusnya banyak mana Bapak Ibu dilakukannya? Harus banyak formatif. Tapi Bapak Ibu itu sudah pernah melakukan formatif tidak Bapak Ibu? Seperti apa? Tadi itu sudah kita contoh formatif. Nah, ini ada ragam contoh formatif. Tadi kita bermain bingo sudah ya. Bermain bingo sudah. Tadi Padlet itu formatif. Saya jadi tahu tuh kemampuan Bapak Ibu itu Padlet. Nah, tiket keluar, tiket masuk nanti Bapak Ibu itu bisa gunakan. Jadi tiket keluar kalau pas jam mau istirahat ya, Bapak Ibu bagikan tuh kayak gini, namanya sticky note tuh. Ya, kalau tidak ada ya kertas HVS dibagi 4 atau 6 lah atau 9. Siswa diminta menuliskan hal yang sudah dipelajari. Diberi nama, kalau sudah silahkan keluar. Besoknya ganti tiket masuk. Antri tuh, budaya kerja kan ada antri tuh. Siswa sudah bawa tiket masuk. Kemarin belajar apa? Dibalik. Masuk satu-satu. Boleh. Itu tiket masuk, tiket keluar. Ragam formatif loh Bapak Ibu kalau tidak menggunakan gawai. Nah, sekarang berbagi 30 detik. Kita akan contoh berbagi 30 detik dari sekarang. Pak Dedi, apa yang sudah Pak Dedi ketahui tentang diferensiasi? 30 detik dari sekarang. 1, 2. Cerdas. 30 detik Pak Irfan. Memberikan pemahaman kepada siswa dengan cara-cara yang siswa inginkan. Oke, boleh. Itu sekarang belajar ke 5 jari, formatif 5 jari. 5 jari. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? 5. Bu Utami, 5. 1, 2, 3. Sesuai kebutuhan. 4. Memfasilitasi apa tadi? Iya. 5. Betul, metode yang beragam. Oke, tepat. Cerdas Utami itu strategi formatif 5 jari. Nah, sekarang yang saya akan ajarkan refleksi. Nanti kita terakhir refleksi ini Bapak Ibu. Refleksi itu ragam formatif. Itu contoh yang non-IT ya Bapak Ibu, non-IT. Sekarang kita akan belajar yang berbasis IT. Kita akan belajar dengan tadi wheel of name, WH. Yang roda putar tadi Bapak Ibu, lihat ya roda putar ya. Sekarang Bapak Ibu buka laptop Bapak Ibu, kita akan belajar wheel of name. Jadi dari nama tadi kita bisa lontarkan siswa pertanyaan atau dibalik. Pertanyaannya kita taruh roda putar, siswa cepet-cepetan jawab ya. Coba buka wheel of name Bapak Ibu. WHO ya. WHN. WHN. Karena adan jadinya kita wheel of name.
Won. Pemenang won ya. Bapak Ibu buka ini linknya. Wheel of Names, Bapak Ibu. wheelofnames.com. Sudah? wheelofnames.com. Nah, ini yang berbasis IT, ragam formatifnya. Ketemu? Ketik aja di Google, Wheel of Name. Sudah? Ini laptopnya dihubungkan dengan WiFi ya. Bu Fitri bisa, Bu Fitri kemana nih Bu Fitri? Pindah. Bu Fitri bisa laptopnya disambungkan ke WiFi. Bisa. Pak Aris bisa, Pak Aris. Laptopnya sudah tersambung internet belum Pak Aris? Sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu mudah saja ini. Kan ini nama ya, ini nama. Kalau mau diganti pertanyaan, misalkan supaya siswa menjawab sesuai mapelnya, ayo Bapak Ibu belajar sesuai mapelnya. Misalkan sesuai mapel saya. Kita akan belajar misalkan kata baku dan tidak baku. Saya nulis kata apotik. Lagi. November. Diganti namanya, diganti ya. Terserah Bapak Ibu, mau nama siswa ya berarti Bapak Ibu muter siswa yang keluar nama menjawab seperti tadi, atau di roda putarnya kita kasih pertanyaan Bapak Ibu. Ya, sekarang Bapak Ibu belajar, coba nanti kalau yang sudah jadi saya lihat. Atau linknya sudah, kalau Bu Lisia sudah buka Wheel of Names, dikirim ke grup. Bu Susi sudah bisa, Bu. Nah, ya coba Bu Susi, sesuai pertanyaan atau nama, diganti ya. Nah, misalkan kalau seperti ini mau belajar kata baku. Ayo kita mau belajar kata baku ya. Kemudian nanti siswa menjawab kata bakunya apa. Misalkan kita putar. Kata bakunya apa nih, Bu Lili? Karir itu tidak baku. Kata bakunya karier. Nah, nanti siswa cepet-cepetan menjawab. Karier. Kan ketahuan tuh yang tidak jawab, berarti perlu diperhatikan. Nah, kalau sudah tertebak, nah putar lagi. Bapak Ibu klik remove. Remove ya. Nah, nih keluar lagi. Apa kata bakunya Bapak Ibu? Nah, klik remove. Jadi tidak ada di roda putar lagi. Mencoba. Nah, ini berbasis IT. Apa kata bakunya? Apotek ya. Gampang ya. Tadi jadi kalau menentukan kelompok, ini Bapak Ibu yang di sini apa tadi? Diferensiasi proses yang diisi adalah nama siswa yang tingkatnya sedang dan rendah. Yang tinggi dia leader, sudah Bapak Ibu simpan. 6 kelompok, 6 leader. Yang lain kita pilih bisa menggunakan roda putar. Itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi yang berbasis IT. Apa Bapak Ibu? Ini. Word wall. Tadi ada yang suka games nih. Ada yang suka games ya Bapak Ibu.
Buka Bapak Ibu word wall Bapak Ibu. Nah ini word wall ya, gratis buatnya. Gratis dan banyak ragamnya. Kalau sudah seperti ini sudah terbuka Bapak Ibu, klik login Bapak Ibu. Login, kemudian login with Google. Nah Bapak Ibu pilih deh akunnya yang untuk masuk. Aduh. Sudah bisa? Pak Dedi bawa laptop terus buat apa ini Pak Irfan ya? Belum praktik ya? Mau pakai HP. Yes. Sudah ya, masuk Bapak Ibu? Iya. Memanfaatkan AI. Nah, kemudian Bapak Ibu create activity. Create activity. Buat aktivitas. Kita akan membuat games, tapi gamesnya isinya formatif, asesmen formatif. Nah, kita milih nih mau menjodohkan atau apa ya? Atau game show. Game show, boleh. Misalkan pilih game show. Nah, ini tulis di ini, beri judul dulu. Misalkan asesmen formatif apa? Asesmen formatif kata baku, misal ya, asesmen formatif kata baku bahasa Indonesia. Nah, silakan Bapak Ibu buat soalnya minimal 5 Bapak Ibu. Maksimal 100 kalau game show ya. Oh, ini malah minimal 2 boleh. Bapak Ibu membuatnya contohnya 2 dulu ya Bapak Ibu ya. 2 dulu atau 5 supaya kelihatan game show-nya. Manakah yang masuk kata baku? Pak Aris sudah, Pak Aris bisa? Pak Aris sudah bisa masuk, Pak Aris? Aduh, belum. Nanti kalau yang sudah bisa, minta tolong teman-temannya diajari ya. Manakah yang masuk kata baku? Kita buat opsi jawaban. Kalau SMK opsinya sampai E ya, Bapak Ibu. Kita buat yuk. Apotek. Apotik. Bis. Kaos. November. Nah, mana yang baku apotek? Kita klik silang. Ini berarti nanti yang benar apotek itu muncul. Ya, tanda silangnya diklik. Jawaban yang benar Bapak Ibu pilih mana? Ya, pertanyaan kedua. Manakah kata baku? Manakah yang baku? Nomor 2 kita juga klik kata baku ijazah, pakainya Z. 2 dulu nggih Bapak Ibu supaya bisa langsung jadi. Kita bisa langsung mainkan.
Kalau sudah, Bapak Ibu klik ini. Dan klik. Nah, kalau sudah jadi pun Bapak Ibu itu bisa milih ragamnya Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah gimana supaya siswa bisa ikut bermain? Kita akan share Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu klik ini di bagian bawah ini ada share ya. Diklik. Ya, Bu Erni bisa ya klik share. Kemudian publish. Nah, link ini kita kopikan ke WA web. Copy, nanti ini yang dimainkan ke siswa. Ya. Nanti ini di copy, kemudian kita buka WA web, kopikan ke WA web. Coba kalau yang sudah jadi bisa coba dikirim ke Bu Erni supaya tahu bener nggak membuatnya. Ya. Nah, hasilnya kalau sudah Bapak Ibu bisa mainkan. Nah, ini ragamnya Bapak Ibu bisa contoh, bisa pilih. Kalau hari ini sudah game show, sekarang inilah. Ganti lagi, open the box. Bisa. Tinggal ganti saja, nanti otomatis mengganti. Nanti otomatis mengganti. Manakah yang merupakan kata baku? Kita tinggal pilih ijazah. Dereng, benar. Kotak kedua dibuka. Manakah yang masuk kata baku? Apotek. Benar. Bisa Bapak Ibu? Nah, hasilnya seperti apa? Kuis tadi, coba sekarang Bapak Ibu sekarang mencoba latihan jadi murid. Coba saya kasih asesmen formatif berbasis IT. Dari materi kita tadi Bapak Ibu benar berapa? Coba. Coba cek pemahaman. Bu Lis, tolong di scan barcode Bu Lis. Dimainkan game show-nya Bapak Ibu. Nah, iya itu nanti sudah bisa share-nya, Bu. Sudah bisa cara share-nya. Ih, coba ke bawah, sayang. Di share tadi. Ke bawah. Nah, ini share. Share. Share, publish. Baru copy ya. Jangan langsung copy link yang besar tadi cara share hasil formatif kita ya. Ya, Bu Tias ya. Tadi Bu Tias tahunya caranya langsung share linknya saja, bukan. Nanti beda hasilnya. Kalau sudah, kita klik share. Klik ini loh Bapak Ibu. Klik ini loh, yang di bawah loh. Kan sudah jadi selesai semua. Klik share. Publish tadi, terus copy. Ini kenapa muncul? Karena tadi sudah saya publish. Kemudian link ini copy. Copy, taruh di WA web. Bukan link ini yang kita kopikan ke siswa ya, tapi link yang di sini share. Sudah bisa? Nah, sekarang coba Bapak Ibu, seperti apa hasilnya game show? Menarik sekali ini game show nih. Coba Bapak Ibu scan barcode ini Bapak Ibu, dimainkan. Sambil nunggu adzan selesai. Nah, nanti hasilnya seperti games. Jadi kita dekatkan kecintaan mereka tuh. Ya, klik mulai. Ya, klik mulai. Klik mulai. Ini Bu Erni sudah bisa membuat ya. Tadi sudah bisa sampai share ya. Udah saya. Iya. Ya betul. Ya, share-nya nanti tadi sudah bisa ya. Ya, sip. Iya, sip. Nanti dikopikan ya nanti.
Nanti dicoba ya, nanti dicoba ke siswa ya ke WA. Nah, sekarang coba main ini, Bu, main game show ini. Cek pemahaman. Bu Asyifa tadi sudah bisa ya? Ya, pakai ke WA. Iya, ini dicoba. Ya. Hah? Beda. Apa saya salah? Salah, berarti. Tuh, yang benar ini, yang benar. Yang benar pertanyaannya tadi sesuai. Ini pembelajaran berdiferensiasi, judul kuisnya klik start. Nah, hasilnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu soalnya 10, game show-nya enak sekali dimainkan. Bagus, coba nih hasilnya Pak. Coba. Ini Bapak sudah. Lanjutkan Pak. Ah ya, total ada kuis. Nah, iya, bonus. Bapak milih bonus. Pak Aris milih kotak mana nanti dapat poin ya. Nyawanya ada 3. Simbol love di sini itu nyawanya cepet Bu, ini di waktu Bu. Tuh. Waktunya habis nanti nyawanya hilang 1 Bu. Nah, itu yang berbasis IT, formatif berbasis IT. Coba Pak Irfan, kalau tadi bingonya dapat 3, ini cek terakhir pemahaman benar berapa, coba ya. 1 dari 10 soal, benar berapa, dicoba. Tadi kita sudah belajar bareng. Terus Pak, nyawanya 3 Pak. Aduh, skornya 0 Pak, ulangi lagi deh Pak, ulangi. Mulai lagi. Gimana Bu lain? Sampun belajar. Oh, belajar tadi nge-share ya? Coba kalau tahu linknya sudah benar tuh di-share ke teman Bu. Jadi tahu. Nanti dipilih ragamnya banyak Bu. Ada yang ngejar alien, ada yang pesawat. Nanti coba explore sendiri ya. Terusnya ya. Kalau sudah nyoba main ini ya, 1 sampai 10, benar berapa? Coba. Tadi Bu Lisia biasanya share, sudah share. Ya. Gini layarnya di landscape nanti bisa Bu, kalau otomatis jadi kayak siswa main games gini loh. Layarnya di kayak gini. Otomatis biasanya. Nah, ini nyawanya 3 ya, love itu artinya nyawa. Nah, ini dapat bonus dipilih. Oh, minus 200 berarti nilainya kurang belum beruntung. Terus dijawab lagi. Iya, soalnya sampai 10 asesmen dilakukan tuh. Ih, plus 200 Bu. Wah, hebat. Soal nomor 4. Gimana Bu? Ini kan tadi buka Word, Word boleh Bu. Terus aku milih match up. Terus klik mana lagi? Ini mau buat soal apa mau main ini Bu? Bikin soal. Kalau mau bikin soal harus new kreativitas Bu. Tadi Mana? Dari awal Bu. Aduh, kalau pakai gawe bingung ya. Ini Ibu sudah masuk belum ya? Ini login dulu Bu. Nah, itu Ibu belum masuk sih. Nah, pakai akun Google-nya. Ada yang benar semua? Cek pemahaman.
Kalau yang sudah, kita masuk ke sesi terakhir refleksi. Tadi ada contoh ragam refleksi, itu ragam formatif apa sumatif, Bapak Ibu? Pintar. Yuk, Bapak Ibu milih sticky note sesuai selera masing-masing. Bapak Ibu milih Bapak Ibu di depan. Sudah saya siapkan. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, ada oranye, ada merah muda. Yuk Bapak Ibu, kita masuk sesi terakhir dari kegiatan kita, sesi refleksi. Silakan Bapak Ibu ambil satu sticky note sesuai warna kesukaan. Nanti dicoba dilakukan di rumah lanjutnya ya. Dilanjutkan. Ya, milih sendiri-sendiri. Supaya kita pas tepat 7 menit lagi pukul 12. 2 JP. Kita belajarnya 2 JP. Pas ya? Ngatur waktu. Dari 1 sampai 10 benar berapa Bapak Ibu? Tadi cek pemahaman. Benar 9. Berarti mendengarkan dengan saksama. Pak Dedi mencoba benar berapa, Pak? Benar 9. Pak Irfan? Belum selesai. Tapi yang sudah selesai dijawab salah semua atau benar semua? Baru ngerjain dan yang dikerjakan salah. Aduh, dicoba. Nah, di rumah dicoba ya, Pak. Ya, sekarang kita sesi terakhir, Pak, supaya berakhir pukul 12. Bapak Ibu akan melakukan refleksi diri Bapak Ibu. Ini strategi refleksi yang dinamakan traffic light. Ada merah, kuning, hijau. Kalau kita singkat menjadi STM. STM. Apa yang akan Bapak Ibu stop, teruskan, dan mulai setelah Bapak Ibu belajar hari ini? Apa yang akan Bapak Ibu hentikan, terus lakukan, dan mulai lakukan. Bapak Ibu di sticky note ditulis STM ke bawah. S.2 apa? T.2-nya apa? M.2 apa? Jawaban Bapak Ibu. STM. Kalau sudah, Bapak Ibu akan berkolaborasi kerjasama menempelkan sticky note menjadi sebuah pohon. Kolaborasi. Gimana caranya tuh biar jadi pohon refleksi diri? Ya, coba silakan Bapak Ibu tuliskan.
Sudah Pak Irfan, silakan ditempel Pak Irfan. Suka-suka Pak Irfan mau di pucuk, tengah, bawah. Berkolaborasi semuanya, yuk kolaborasi membuat pohon refleksi diri. Ini kalau tadi mana ya Pak? Itunya. Oh iya ini sih. Artinya Pak Irfan kelak berani menjadi pemimpin ini. Pucuk guys, pucuk guys. Calon kepala sekolah. Sudah ada. Biasanya saya bawa yang udah ada lem. Tak iya, nggak apa-apa. Ini samping ini. Siap. Ayo disusun warna-warni yang cantik. Oh iya, hijaunya tua jadinya nggak kelihatan ya. Nama siswanya enggak itu gimana? Nanti nama siswanya ada. Kalau Sekian. iya, Kan mana fly. usulnya? Nanti kalau masuk 10 besar baru ada, tapi nanti Oh, kita bisa lihat. isinya di akhir. Iya, nanti kita bisa lihat siswanya siapa itu dari email. Yang mereka kan login kan, otomatis emailnya terbaca di kita. Harus login. Iya, harus login. Oh. Kalau tidak login, nanti kita tidak terbaca sih si ini namanya siapa. Loginnya pakai ID belajar kan namanya sendiri. Banyak yang nggak bisa. Masa SMK sudah nggak? betul sekali. Ya dilatih pelan-pelan harus. Berarti nanti di akhir ya. Iya. Leaderboardnya nanti muncul namanya. Seperti ini. Karena ini formatif kan tidak masuk ke daftar nilai sih. Jadi formatif itu penguatan menuju sumatif. Misalkan di sumatif kita akan mengeluarkan 20 soal. 5 soal dimainkan di sini. Nanti sumatifnya kan mereka sudah, oh ini sudah pernah nih di formatif. Harapannya seperti itu, maksudnya pemerintah. Proses formatif yang beragam. Ini sudah semua Bapak Ibu, sticky note-nya sudah ditempel. Baik, ternyata jadi juga Bapak Ibu pohon refleksi dari SMK Kerabat Kita Bumi. Ayo tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata tidak terasa ya, tidak terasa ya. Ternyata kita sudah belajar 2 jam penuh, 60 menit kali 2, tepat pukul 12 kita selesai. Maka saatnya kalimat penutup. Jadi apapun kurikulumnya Bapak Ibu, yang tidak boleh hilang dari seorang guru adalah empati. Ya, apapun bentuk kurikulumnya selalu kedepankan empati dan kasih sayang.
Jadi tidak ada Bapak Ibu yang berlomba-lomba menjadi guru yang sempurna, tetapi menjadi guru yang bahagia. Bahagia memberi empati, bahagia mengajar, bahagia mendidik, bahagia membersamai siswa. Bersamai dengan penuh kesabaran dan akhiri dengan keikhlasan. Tahu tidak Bapak Ibu, kalau jadi guru bahagia ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama adalah kerelaan, kesejahteraan, dan perasaan dekat dengan Tuhan. Insya Allah di sini sejahtera semua ya. Sejahtera tanpa hutang itu ya, maksudnya sejahtera ya. Baik Bapak Ibu, dalam rangka apa Bapak Ibu kita belajar diferensiasi itu dalam rangka merdeka belajar. Oleh sebab itu, udara panas buat kita berkeringat. Cakepnya mana? Udara panas buat kita berkeringat. Keringat keluarnya dari kelenjar. Ayo terus semangat, wujudkan merdeka belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bapak Ibu. Dimaafkan ya. Senang membersamai Bapak Ibu semua ambil cucian di rumah Elvi Zukesi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu. Apa itu? Oh, tepuk pramuka ya badannya. Saya punya tepuk Gus untuk kita semua. 1, 2, 3, Gus gitu ya. 1 kali tepuk Gus untuk kita semua. 1, 2, 3, Gus. Terima kasih Bapak Ibu. Udah. Pas ya. Seneng ya kalau belajar tepat waktu ya. Perjalanan. Iya. Ini Bu. MC mana MC tadi MC? Dikembalikan ke MC Bu Fitri. Bu Fitri ya, bener ya? Bu Erlin, sesi foto katanya Bu Erlin. Dengan pohonnya Bu Erlin, kan ada tuh di PMM topik refleksi diri. Nah kita foto tuh ini, melakukan refleksi itu. Fotonya kan ini dewek-dewek, di foto cepet. Ceritane lagi berbagi. Biasanya kan kayak gitu. Saya kalau ngisi IHT kayak gitu. Bu nanti jangan ditutup dulu, mau action buat PMM. Ya Bu, ditutup Bu, udah Bu. Bapak Ibu Alhamdulillah enggak, kita tutup. Iya, alhamdulillah dulu, alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin, acara di acara pada siang hari ini berjalan lancar. Terima kasih atas ilmunya Ibu Kartika Hidayat Ya. MPD. Jangan lupa diterapkan ya. Juga dapat mempraktekannya langsung dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo ini sudah dibuka backgroundnya, kita foto sesi, foto bersama. Dirapikan biar ikut semua, berarti mundur. Mundurkan ya Pak, biar ikut foto semua. Ini pohonnya, ini barangkali mau buat foto sendiri dulu ya. Mau foto sendiri dulu boleh, kan nanti pohonnya saya bawa ke Tegal. Ya Pak Imam. Jempol ya Pak Imam. Mau dari partai ya? Gimana? Pak Imam harusnya aksi nyata pegang mic kok Pak Imam ini. Nah, pegang mic. Nah, tanpa aku pegang mic. Ya. Ayo Pak Imam.
Sama-sama semuanya yuk. Pohonnya Pak Imam, pohonnya diikutkan. Jangan lupa pohon kita ya Bu Mugi. Pohon, jangan lupa pohon. Ih, pohon kita ini hasil karya kita hari ini. Oh. Bukti nggak SPJ ya. Ada yang gini oh gaya kayak gini, congkok kayak gitu loh. Yang sesi 2, sesi 2. Pada dia ada Yang muda-muda, yang muda-mudi.